Hola, di video kali ini aku bakal bahas arti dan perbedaan dari konsep keuangan lama dan keuangan baru ya guys. Eits, tapi ini bukan perbandingan dari segi bentuk mata uang lama ataupun mata uang barunya ya guys, melainkan dari segi makna dan konsep uang yang ternyata berbeda antara konsep uang yang dulu dengan konsep uang yang baru. Emang bedanya apa ya? Coba kita bahas sama-sama ya guys. Oke, pertama-tama kita bakal bahas konsep keuangan lama dulu ya guys. Jadi kalian pasti setuju ya kalau konsep keuangan lama biasanya mengacu pada kekayaan warisan. Semakin banyak warisan yang bisa diturunkan ke setiap generasi, berarti semakin kayalah orang tersebut. Konsep keuangan lama juga biasanya bisa mendeskripsikan kelas sosial seseorang. Misalkan aja nih, keluarga kerajaan Ratu Elizabeth ya guys, kita bisa bilang kalau Ratu Elizabeth itu kaya karena punya harta yang bisa diwariskan turun-temurun dan sepertinya nggak habis-habis ya guys. Konsep uang lama ini biasanya banyak tersebar di wilayah Eropa dan Inggris. Sementara di Amerika, konsep keuangan yang lama adalah percaya kalau orang yang punya perusahaan komersial lah yang disebut sebagai konsep keuangan yang baik. Sementara konsep keuangan baru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang tidak diwarisi kekayaan apapun, melainkan berusaha untuk mendapatkan kekayaan sendiri. Contoh orang yang menerapkan konsep keuangan baru adalah para entrepreneur ataupun pengusaha atau siapapun lah yang nggak menggunakan harta warisan untuk menjadi kaya, melainkan berusaha mendapatkan kekayaan mereka sendiri, entah bagaimanapun caranya. Nah, tapi biasanya orang yang menganut sistem keuangan lama atau bisa disebut kaya karena warisan selalu merasa bangga dan merasa paling mapan. Padahal ya guys, banyak loh survei yang membuktikan kalau seorang pengusaha atau entrepreneur juga bisa lebih kaya dari seseorang yang hanya mengandalkan warisan ya guys. Lanjut lagi guys, kalau tadi kita udah bahas arti dari konsep keuangan lama dan keuangan baru, sekarang kita bahas yuk perbedaan sumber kekayaan dari kedua konsep keuangan ini ya. Kalau untuk konsep keuangan lama, biasanya sumber kekayaannya ya tadi berasal dari keluarga, turun-temurun atau warisan, seperti pabrik atau perusahaan pemberian orang tua, ataupun bisnis warisan keluarga lainnya. Sementara kalau konsep keuangan baru, biasanya sumbernya berasal dari pendapatan pribadi yang baru didapat hasil dari usaha sendiri, seperti entrepreneur ataupun selebriti. Perbedaan selanjutnya adalah bagaimana persepsi sosial dari penganut kedua konsep keuangan ini. Orang-orang dengan konsep keuangan lama biasanya mudah kalian temukan di negara bagian selatan dan timur. Mereka tipe orang yang lembut, terpelajar, dan peduli sesama. Sementara untuk orang yang termasuk pada konsep keuangan baru, mereka cenderung tidak hanya mengandalkan uang sebagai satu-satunya kekayaan mereka, tapi kesuksesan dalam segi karir sebagai seorang entertainer atau business owner juga penting bagi mereka, walaupun mungkin nominal uangnya belum seberapa ya guys. Ditambah lagi, bagaimana orang-orang ini menghabiskan uang juga berbeda loh guys. Orang yang menganut sistem keuangan lama biasanya cenderung gak mau nih menghabiskan uang secara gak jelas, karena mereka sadar kalau harta mereka adalah harta bersama atau bisa dibilang harta keluarga. Jadi mereka lebih memilih menyimpan uang mereka untuk generasi selanjutnya. Sementara orang dengan sistem keuangan baru cenderung lebih suka memamerkan keuangan yang mereka dapatkan. Mereka cenderung berfoya-foya karena ngerasa uang mereka patut digunakan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang mereka lakukan, seperti dengan membeli mobil baru, rumah, atau apapun ya guys. Nah, itu dia guys arti dan beberapa perbedaan dari konsep keuangan lama dan keuangan baru yang banyak orang-orang gunakan. Kalau kalian termasuk orang yang pakai sistem keuangan lama atau sistem keuangan baru nih, coba komen ya. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya.